Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dahsyat luar biasa, sehat-sehat, dan semoga pada cuan ya. Apalagi dari Terra Luna ya. Gimana Terra Lunanya? Atau UST mungkin teman-teman ambil? Harus tetap ekstra hati-hati ya teman-teman, karena market belum stabil loh. Jadi per saat ini saya membuat video, saya lihat wah agak sejuk ya. Sudah hijau walaupun tipis 1,64% di global crypto market cap kita, dan sepertinya angka psikologis 20.000 triliun ya global crypto market cap belum bisa ditembus sepertinya, nggak tahu besok ya. Nah kalau kita perhatikan teman-teman, seperti biasa saya kan sudah sering ajarkan, perhatikan coba the top 10. Kalau kalian lihat ya cukup bervariasi ya, ada yang plus naik tipis-tipis, terus kemudian ada juga turun tipis-tipis ya, standar lah. Berarti ini masih biasa ya, belum terlalu gimana-gimana gitu, belum terlalu hype begitu. Terus kemudian kalau misalnya kita perhatikan indeks Fear and Greed juga sebagai salah satu acuan atau indikator yang perlu kita perhatikan juga. Kalian lihat teman-teman bahwa ini 8. Nah, waktu terakhir kali saya bikin video kalau nggak salah waktu itu 10 atau 11 ya fear indexnya. Jadi ini sekarang udah 1 digit teman-teman. Jadi waktu itu saya bilang hati-hati kalau udah 1 digit. Apalagi nih kalau udah 5 gitu. Kalau 0 saya nggak tahu 0 pernah nggak ya. Rasanya mungkin nggak pernah ya. Tapi kalau ini udah mendekati 0, hati-hatilah. Walaupun kalian lihat hijau-hijau, ya bisa aja sekonyong-konyong kalian tidur malam-malam, tiba-tiba pas pagi-pagi buka, wah, shock. Shock setengah mati. Karena apa? Sebetulnya orang ketakutan gitu loh. Kalian salah menafsirkan, kalian pikir kesempatan, tapi orang lagi ketakutan semua. Ya, karena nggak ada yang pernah bisa tahu exact teman-teman. Kalau misalnya lagi ngedam gitu ya, kalau lagi turun sampai sedalam apa, nggak ada yang bisa. Kalau demikian juga terbang, ya misalnya ngepam, nggak ada yang tahu sampai sejauh apa. Jadi kalau misalnya kalian nanya, ini bisa turun sampai berapa bang, bisa naik sampai berapa bang, saya jamin nggak ada yang bisa menjawab pasti gitu, nggak ada. Semuanya approximately, semuanya itu pendekatan dan biasanya ada meleset-melesetnya. Oke ya, kita kembali ke sini. Nah teman-teman, saya mau membuat video-video singkat ya, dan saya mau memantau, mau mengikuti secara intensif perkembangan Terra Luna dan UST ini. Karena apa? Yang menarik bagi saya karena ekosistemnya sudah banyak teman-teman. Kalian bisa lihat misalnya di sini ya. Nah ini teman-teman, kalian bisa lihat di di Google. Kalian bisa mengecek gitu ya. Dia ekosistemnya sudah banyak banget. Ini deh ini ya, yang sebelah kanan ini. Nih, kalau kalian lihat ini di kategori DeFi banyak banget begitu ya Terra Luna ini. Nah jadi ini kan udah ada, saya juga udah bilang ini di grup waktu beberapa hari yang lalu ya kalau nggak salah, mungkin kemarin lalu ya. Itu sekitar 138 token semuanya yang tertancap ya, kalau mereka suka pakai istilah fork ya, kayak garpu gitu kan, garpu kan tertancap gitu ya. Di ekosistem Terra Luna ini, di Terra Luna Chain ini teman-teman. Jadi makanya saya bilang too big to be destroyed. Jadi terlalu besar ini untuk dikorbankan. Ada 138 token ini oleh si DK ya, Do Kwon, seperti itu. Saya rasa enggak lah, dia nggak akan lari, dan dia juga udah bilang di Twitternya kan, saya di sini saya akan tetap setia dengan komunitas kita. Dia bilang begitu kan, walaupun ya
solusi-solusinya, jalan keluarnya ya pasti lagi diupayakan lah teman-teman. Jadi kalau kalian memang masih percaya sama Terra Luna ini ya harus sabar begitu. Jadi jangan tanya one when Lambo gitu ya, pusing kepala orang karena ini ada problem teknis yang tidak mudah menurut saya ya. Nanti saya kasih tahu. Oke, karena ini video-video singkat, jadi saya akan bikin berseri sembari mengikuti juga progresnya mungkin setiap hari begitu ya teman-teman. Kalau ada info nanti mungkin seperti Baby Doge ya, atau yang lain juga kalau intensif saya ikuti, biasanya begitu ada info saya langsung publish seperti itu. Ini dia Terra Luna. Pada saat saya membuat video ini harganya itu sudah terjerembab ke 2,76. Setahu saya waktu saya lihat di toko kripto, dia ini tertingginya itu sekitar 1,6 juta kalau nggak salah ya, 1,6 juta rupiah. Nah ini dia. Nah ini nih sekitar 1,6 ini teman-teman. Nah tuh 1.624. Coba kalian bayangkan ada token harganya 1,6 barang gitu. Sekarang udah nggak ada harganya. Botol aqua bekas kalian itu kalau habis minum itu kalau dikasih ke tukang loak itu mungkin lebih mahal. Mungkin dia akan beli kalau sekilo berapa, dibagi mungkin dapat 200 perak itu satu, atau 150 rupiah satu botol itu. Jadi artinya apa bang? Ini lebih murah, jauh lebih murah daripada sampah begitu loh. Jadi orang nggak akan lirik. Ya, kalau bahasanya Warren Buffett, ini nih garbage itu sampah teman-teman. Atau cigar butt itu puntung rokok dia bilang. Nah, cuman dia kan ekosistemnya sudah besar. Jadi saya rasa kalau ini dibiarkan, apalagi kalau kalian dengan semena-mena bilang ini scam rug pull, enggak lah. Kalau saya bilang enggak. Kalau scam rug pull kan proyeknya nggak dikerjain, kemudian devnya kabur bawa uang holder, di remove LP-nya, habis itu dibiarin. Nah, itu scam rug pull teman-teman. Kalau ini kan enggak. Ini kan si Do Kwon-nya kan ada. Seperti itu. Hari ini kalau nggak salah dia dipanggil sama otoritas di Korsel kalau nggak salah beliau. Ya, semoga bisa gitu ada solusi ya kan. Nah, Terra Luna ini sendiri teman-teman gini ceritanya. Jadi ini kan sistem sistem kripto jungkat-jungkit sebetulnya. Kalau kalian perhatikan jungkat-jungkit ya. Kalian pernah lihat jungkat-jungkit nggak? Sebentar ya. Jungkat-jungkit tuh kayak apa? Kalian di sebelah mana tadi saya udah siapin sih. Tunggu ya teman-teman, mana itu tadi? Jungkat-jungkit. Sebentar, di sini. Ah, ini dia. Nah, begini teman-teman. Jadi ya, sistemnya mereka itu begini. Nah, ini misalnya kalian lihat ini ya. Anggaplah di sebelah kiri ini UST, anggaplah ini Luna. Ya kan? Jadi ini kan si UST ini kalau kalian baca baik-baik di sini teman-teman. Nah, nanti saya akan baca juga apa pendapat CZ ya. Terra Luna ini kan stable coin terdesentralisasi tapi algoritmik. Ya, algoritmik gitu loh. Nah, di kelas VIP saya sudah jelasin ini panjang lebar dan ada materinya cukup banyak saya kasih. Ini saya udah jelasin jenis-jenis stable coin bahwa memang ada algoritmik salah satunya. Kalian yang mau masuk, yang berminat ya, karena mau masuk di kripto itu kan nggak bisa sembarangan, harus belajar dulu gitu loh teman-teman ya, harus kenali dulu apa itu stablecoin. Jadi masuklah ke kelas VIP. Saya lagi buka gelombang ke-6 kelas VIP 6. Silakan masuk ya, masuk di grup saya. Grup saya itu ini ya, pahlawan kripto. Kalian masuk di sini, nanti tanya ini t.me/pahlawan_kripto gitu. Silakan masuk di sini. Nanti tanya grup VIP 6-nya mana bang gitu. Nanti saya akan share ya. Di situ saya pasti akan cerita panjang lebar ya, karena berbayar toh. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah koin yang dapat diukur dan menghasilkan nilai yang dipatok ke dolar AS. Tapi sebetulnya ini agak berbeda. Coba kita bandingkan dengan BUSD teman-teman. BUSD itu ya, kalau kalian misalnya perhatikan, BUSD itu ada USDT fisiknya. Kalau ini algoritmik terprogram. Jadi bukan fisik. Paham ya teman-teman? Nah, jadi yang pertama saya mau ngomong, penting supaya stablecoin itu memang ada barang fisiknya sebagai patokan, sebagai pasak kalau dibilang, atau pegged, ya pegged USD gitu. Harus ada, jadi nggak boleh cuma program begini mengambang teman-teman. Jadi ketika orang jual beli USD-nya, kalau algoritma gini, gampang digoyang kan?
Loh iya, gampang digoyang dong, karena namanya juga program. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi sistemnya kayak jungkat-jungkit, sehingga teman-teman, ketika misalnya lunanya ya, misalnya gini, UST ini nge-burning, UST ini minting ya, memproduksi, minting itu memproduksi. Produksi berarti turun dong UST-nya, turun ya, turun nih. Sebentar. Nah, nih, turun dong UST-nya, misalnya di sini sebelah kiri UST, turun. Ya kan, minting. Maka ini harus burning. Ini Luna. Kalau nggak burning dia terbang. Begitu ya. Terbang dia, kalau nggak burning terbang. Untuk mengimbangi dia harus burning. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini minting, ya kan, memproduksi token, ini harus burning 1:1. Jadi sehingga mereka supaya stabil 1:1 dibilang begitu. Nah, yang terjadi kemarin, tiba-tiba ada yang jualan UST. Besar banget, 285 juta UST. Ya, coba aja hitung itu berapa itu, miliaran ya. Nah, itu berarti kan supply di market UST ini kan membengkak. Membengkak ya. Nah, karena dia sistemnya jungkat-jungkit, ketika dia supply UST membengkak, maka konsekuensinya turunlah harga si Terra Luna. Nah, seperti itu ya. Nah, supaya kalian lebih enak bacanya, ini nanti saya akan cantumkan. Jadi gini jalan ceritanya ini, teman-teman. Seekor paus ya, Whales melempar stablecoin UST-nya dari Terra dan Luna turun. Ini waktu hari-hari pertama ya. Jadi kasusnya kayak gini ya, persis nih. Nanti saya akan bacakan. Jadi jalan ceritanya dulu yang kita ketahui supaya kalian tahu kira-kira nanti solusinya gimana gitu. Jangan kalian menagih ya, menuntut jalan ceritanya gimana supaya pulih, gimana supaya $180 lagi, gimana supaya 1,6 juta lagi. Tapi kalian nggak tahu jalan ceritanya, how to. Nah, kita harus tahu dulu gimana cara jatuhnya, kan gitu. Supaya tahu gimana cara naiknya, cara manjatnya, gitu dong. Ya, jadi gini ya teman-teman. Terra Luna ini pasangan Luna awalnya kan 20% turun tanggal 7 dan 8 ya. Turun menjadi $61 padahal dari 160-an ya. 118 kalau nggak salah Terra Luna ya. Level terburuk dalam 3 bulan. Setelah ini dia penyebabnya. Seekor whales ya, whales membuang USD 285 juta dalam jumlah besar. Nah, ini 285 juta ini kan banyak, teman-teman. Coba aja kali 15.000 ya. Triliun loh ini. Nah, jadi ada oversupply UST, ya kan? Gitu loh. Sebagai hasil dari penjualan ini. Nah, sehingga turunlah UST. Karena tadi jungkat-jungkit supaya harus 1:1, begitu ya. Diharapkan sih 1 UST bisa diimbangi 1 Luna, kira-kira begitu. Tapi ketika ini ngedam, yang ngedam juga lah si Lunanya, kira-kira kan begitu. Nah, akhirnya ngedam, orang udah apa namanya, udah heboh di UST. Nah, hebohnya transfer ke Luna. Heboh, waduh, ternyata di Luna jauh lebih heboh. Akhirnya jebret turun terus sampai ke kalau nggak salah 0,02 ya rupiah ya pada waktu itu. Nah, para spekulan muncul. Ya kan, kalau kalian mau boleh juga sih, nggak ada yang larang. Dibelilah di 0,02, dijual di harga ketika udah ngepam kemarin 10 rupiah lah, berapa lah gitu ya. Memang ada yang mendadak kaya sih, saya akui itu. Tapi jangan dicoba ya, jangan dimetodekan kalau kalian nggak punya strategi, jantung kalian nggak kuat dan modal nggak cukup. Ya, silakan aja gitu, nggak ada yang larang. Nah, oleh karena itu, ketika nilai UST lebih dari 1, protokol Terra mendorong pengguna untuk membakar Luna. Nah, memang seperti ini. Kalau ini lebih dari $1, katakan 1,1 misalnya, maka Luna dibakar. Ya, dan UST dicetak, kira-kira gitu. Jadi, ketika Luna dibakar, UST dicetak. Atau sebaliknya, ketika Luna dicetak, maka UST dibakar, kira-kira begitu ya. Di sisi lain, ketika harga USD turun ke bawah 1 protokol di bawah $1, protokol memberi penghargaan kepada pengguna untuk membakar USD. Ya, seperti itu. Itulah namanya jungkat-jungkit. Cukup jelas ya, itu problemnya. Dan ini memang terlihat. Jadi Whales itu sebetulnya memantau dari sini, teman-teman. Nah, grafik ini yang kita nggak dapat. Ya kan? Ketika semuanya sibuk lagi ngurusin token apa, Baby Doge, ternyata ada Whales lagi ngincar nih. Jadi si Whales ini memang udah ngincar dari dari sejak tanggal 8 ya. Nah, ini daily change in Luna total supply.
Jadi sejak tanggal 8 dia sudah apa namanya mengincar begitu. Bukan, sejak tanggal 12 bulan April. Sorry, kebalik ya. Sejak tanggal 12 bulan April dia udah ngincar. Lah. Begini dia. Ini nih insting seorang whales. Ya, bandarmologi lah ini ceritanya. Tiba-tiba jebret di sini. Loh, ini supply-nya kok cuman sedikit tanggal 27 bulan 4. Ya udah mulai curiga ini tiba-tiba begini. Nah, ya, supply Luna waktu terjerembab tiba-tiba ya jadi menggelembung kan. Nah, kemudian terjadilah seperti ini. Di dalam UST juga. UST stabil tiba-tiba jebrut. Nah, naik lagi tiba-tiba jebrut. Nah, ini whales ini 1 kali di sini, 2 kali di sini, ya kan, 3 kali. Oh, dia udah langsung tahu. 1, 2, 3 kali ini jeblok-jeblok. Ini kan makin turun nih kalau kalian lihat. Turun, makin turun. Akhirnya ketika ada kesempatan naik, di sini dia mulai bikin aksi, teman-teman. Itu akar penyebab masalahnya. Ya. Oke, cukup jelas ya, teman-teman. Lalu yang saya harus sampaikan lagi ya sebelum nanti solusi nanti untuk seri-seri berikutnya ya. Dari Binance memberikan sebuah edukasi begini, teman-teman. Ini penting bagi kita semua ya. Sampai sini saya ngomong ya di sesi 1 ini. Pentingnya stablecoin yang didukung cadangan fiat. Bagaimana? Jadi BUSD itu termasuk stablecoin terbaik saat ini. Bagaimana cadangan dan lisensi fiat yang dibuktikan secara independen telah membantu BUSD mempertahankan posisinya selama volatilitas stablecoin baru-baru ini. Jadi gini, BUSD tetap menjadi salah satu stablecoin paling terpercaya di pasar karena diatur dan didukung oleh cadangan yang tunduk pada pengesahan reguler. Begitu dia. Jadi ada cadangan dolar yang memang ada realnya gitu loh, bukan angan-angan, bukan program, bukan software, ya, bukan algoritmik begitu ya. Nah, kalian bisa baca ini, nanti saya cantumkan linknya. Dan dia ngomong di sini, teman-teman, apa yang dibutuhkan stablecoin seperti BUSD agar berhasil. Yang pertama, cadangan yang memberikan bentuk jaminan yang aman. Jadi kalian bisa baca nih, yang di garis ini nih, teman-teman, yang underline. Dari semua aset cadangan yang mungkin, mata uang fiat yang dipatok adalah pilihan yang baik. Fiat itu kan berarti kalau di Indonesia ya rupiah gitu. Kalau di luar negeri ya mungkin dolar, salah satu mata uang internasional gitu ya. Karena alasan ini BUSD telah mempertahankan 96% dari cadangannya dalam kas. Ini dia. Memang ada dolarnya 96% USD-nya, teman-teman. Real. Sekali lagi bukan angan-angan, bukan algoritmik, bukan software, bukan program, bukan. Ya, apalagi kalau sampai membuat stablecoin itu pasaknya itu Bitcoin. Ya kan kalian kan mengikuti informasinya kan. Terra Luna itu kan memborong banyak Bitcoin. Nah, sementara Bitcoinnya aja gunjang-ganjing. Nah, ini yang jadi problem gitu. Jadi diharapkan, kata si Binance ini, diharapkan kalau bisa, namanya juga stablecoin, ya bikinlah pasaknya, pasak bumi. Bikinlah pasaknya yang memang stabil atuh. Masa dibikin pasaknya Bitcoin? Ya, kalau Bitcoinnya udah tahu, Bitcoin diramalkan, udah banyak itu yang ngeramal. Nanti akan turun ke 30.000 US gitu. Masih dia di harga tinggi, udah diperkirakan ke sana. Malah ini ada lagi yang lebih sadis lagi. Robert Kiyosaki memperkirakan bisa tembus ke 15.000. Nah loh, kalau 15.000 gimana mau bisa jadi pasak itu, pasak dolarnya? Nah, 4% cadangannya itu dalam bentuk treasury bills. Ya, ini kan bagus kalau seperti ini. Dan kalian bisa lihat di TUSD ya kalau nggak salah, Trust USD ya, itu juga bagus saya lihat. Nah, tadi kalau nggak salah di grup ada yang ngasih info Day ya. Day itu kan juga algoritmik, teman-teman. Nah, itu juga lagi goyang juga gitu loh. Nah, kalian bisa lihat nanti Trust USD, TUSD. No thanks. Nah, TUSD itu tadi saya sempat lihat ya. Nanti kalian coba lihat ya, teman-teman. Nah, USDT juga ada juga seperti itu pasaknya. Cuman dia kalau nggak salah 2080 ya gitu. Tapi nggak semuanya algoritmik, teman-teman. Seperti itu jadi problem utama ya. Oke, banyak kok dolar di di kripto ini, USD ya. Kalian bisa lihat nanti USD. Ini stabil banget. Bukan USD. TUS. Ini True USD. True USD ini menurut saya
ini sangat stabil banget loh. Kalian bisa lihat di all begini, chartnya ini lihat deh, stabil banget. Ya kan, segini-segini aja ini. Ya, paling ini sekali, tapi setelah itu stabil. Seperti itu teman-teman. Ya, karena ini memang ya ada apa namanya, ada dolar fisiknya seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian apalagi proses audit. Nah, sekalipun nanti ada cadangan US dollarnya, harus transparan auditnya. Kemudian bekerja samalah dengan regulator, jangan dimusuhi regulatornya, kira-kira begitu. Jadi 3 ini aja sebetulnya yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya pasak dolarnya dibikin algoritmik, kan repot, nggak tahu berapa jumlah. Ini yang jadi masalah, kalian tahu. Berarti lawan dari ketiga ini, nggak pernah tahu bentuk jaminannya apa karena algoritmik, dan nggak pernah tahu jumlahnya berapa banyak, dan susah diaudit, dan tidak bekerja sama dengan, ya tahulah regulator ya. Kalau regulator nggak kerja sama ya gampang dihajar sama spekulan, bukan? Seperti itu. Jadi kalau mengalami masalah begini mau ngadu juga bingung mau sama siapa, nggak tunduk sama peraturan. Oke ya, sampai situ dulu video pertama. Ini 20 menit saya lihat. Nanti saya akan bikin lagi video-video selanjutnya, seri-seri selanjutnya, sampai ke pendapat saya kira-kira bisa pulih apa enggak, segitu ya, sampai di situ supaya kalian juga ada acuan. Apa namanya, ya mudah-mudahan kalian bisa cuan sih. Oke ya teman-teman, sampai jumpa pada edukasi atau video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.